Selamat malam ya rekan-rekan. Salam persaudaraan dan salam rahayu buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Nah, ketemu lagi nih guys bersama Joko Arek nih guys. Wes, Bung Lubis 212 gimana kabarnya? Bang TIJ Tengku Ibal Johar yang dari Aceh gimana kabarnya? Baik, sahabatku TIJ. Oke, sekarang saya akan membahas tentang bongkar rahasia oknum dukun penggerebek dukun santet settingan guys. Nah, nyampe sekarang itu marak penggerebek dukun santet settingan. Cek suara dulu guys, bagus atau enggak suaranya. Takutnya suaranya jelek. Waduh, batuk guys. Suara bagus ya. Nah, saya lama nggak lab karena banyak kesibukan di ladang atau di kebun saya guys. Jadi setiap hari itu di ladang atau di kebun. Nah, saya akan membahas tentang persantetan ya, yang selama ini masih digemarin oknum-oknum anak idiot. Berarti orang yang masih percaya bahwa penggerebek dukun santet itu asli, berarti anda oknum idiot, karena tidak bisa membedakan. Saya herannya para oknum gus, oknum ustadz ini kok nggak malu gitu. Heran saja gitu. Ada lagi yang adu ilmu, wah. Ternyata settingan. Ilmu mental, yang dianggap itu adalah ilmu oknum orang sakti. Padahal ya sugesti hipnosis. 90% adalah sugesti hipnosis. Waalaikumsalam semuanya yang sudah hadir tanpa terkecuali. Hipnosis atau sugesti itu bahasa internasional. Bahasa Indonesianya adalah ilmu keyakinan dan ilmu kebatinan. Kalau orang Jawa zaman dulu namanya ilmu suwuk. Nah, kalau dukun bayi kan rata-rata punya ilmu suwuk tuh. Itu sebenarnya adalah juga sugesti. Kalau orang daerah-daerah di luar sana yang pelosok-pelosok kayak di Lawu, kayak di daerah seberang-seberang, namanya ilmu gendam. Semuanya adalah sugesti hipnosis. Hipnosis itu ilmunya. Yang mempunyai ilmu hipnosis namanya hipnotis. Kalau langsung disebut hipnotis sebenarnya kurang tepat. Padahal ilmunya namanya hipnosis. Yang megang ilmu hipnosis namanya hipnotis. Nah, biar kawan paham ya. Tapi ngomong-ngomong, sekarang yang jual ilmu-ilmu asma kurung hilang. Terus yang pengobatan media-media kelapa hilang. Terus pengobatan yang bisa narik keris dari kepala hilang. Nah, ini yang masih marak penggerebek dukun santet settingan, yang sebagian sudah mengakui bahwa itu hiburan dan sebagian masih belum mengakui. Dan paling aneh lagi sekarang penarikan benda pusaka dari alam gaib guys, double. Itu belum dibongkar nyampe akar-akarnya tuh, penarikan pusaka dari alam gaib. Nanti siap-siap ya yang biasa narik pusaka, dari alam gaib. Ngomongnya ini real, ini nyata. Nanti ada waktu saya membongkarnya. Kebanyakan juga teknik trik sulap. Gimana mau cerdas? Orang yang dianggap maha guru aja pakai teknik sulap, mengakui bahwa ini ilmu al-nikmat. Aduh, double.
Siap masterku, Gumilar Nulur Firdaus. Wais. Gimana kalau nemu Om? Ya, di situ beda lagi. Sebenarnya yang asli ya itu nemu. Jadi entah kita jalan-jalan di kebun atau di hutan-hutan, nah nemu. Nah, itu beda lagi. Kalau narik yang gini, aduh, sontoloyo bin dobel itu. Banyak di luar sana oknum-oknum yang mengaku pendekar, yang mengaku bisa ilmu ini, bisa ilmu itu. Aduh, sayangnya lagi dia membawa ayat-ayat dan menjelekkan agama lagi, guys. Nah, itulah tambah ngeri lagi. Itu perlu dibongkar juga itu. Penarik yang benda pusaka dari alam gaib. Tapi sebelum saya bongkar, pasti saya koordinasi sama pihak yang bikin konten tuh ya. Saya telepon dulu, bila mana ada yang denger, tolong kalau saya telepon diangkat tuh. Nomor saya nggak akan ganti, masih di channel YouTube saya ini juga. Kalau ditelepon sama saya diangkat, ngomong baik-baik, nggak saya bongkar di YouTube. Yang penting hati-hati, jangan diteruskan. Tapi kalau gua telepon ngomongnya aneh-aneh ya nggak bongkar, praktek kamu. Maaf guys, batuk. Soalnya banyak yang masuk di WA saya itu. Aduh, udah penuh yang masuk di WA saya tentang penarikan benda pusaka ini gimana bang. Saya udah mengatakan bahwa itu adalah double. Bertahun-tahun nggak ada yang bongkar tuh. Tapi saudara kita sudah pernah dibongkar sama kawan saya yang ada di Jakarta ya, Bang Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Anda bisa simak kontennya Bang Marcel itu dari A sampai Z, di situ sudah ditelanjangin semua sebenarnya. Kalau kawan-kawan yang belum paham bisa saksikan dan bisa tengok pesulap merah. Nah, ketik aja pesulap merah, kalau nggak Marcel Radival, di situ udah banyak dibongkar sebenarnya. Waalaikumsalam semuanya yang sudah hadir ya. Memang konten-konten kayak saya kan banyak itu yang mengatakan, mana kontenmu nggak laku, nggak apa-apa. Konten saya nggak ada iklannya, nggak apa-apa. Aduh, bila perlu kamu itu orang-orang yang bikin aneh-aneh itu sadar. Kadang-kadang ada yang mengatakan, ini si Joko Arek tukang gibah, tukang bongkar aib saudaranya sendiri. Nanti dulu. Saya membongkar dengan membongkar kebenaran. Kalau Anda menipu ya wajib kita sebongkar. Kecuali Anda orang baik, ya, sebagai oknum Gus, oknum Ustadz mengajarkan tuh santri-santrinya untuk ngaji, untuk pengalaman ilmu agama. Nah itu saya salut. Kalau lu ajarin ilmu double, aduh, saya mantan orang yang pernah ditipu oknum perdukunan itu saya. Ya, sebelum saya mengenal hipnosis dulu, kena tipu juga guys sama. Yang mediumisasi itu kuanggap itu jin beneran, ternyata adalah permainan otak sendiri. Nggak ada jin yang di dalam tubuh itu. Ilmu mental itu katanya itu udah tenaga dalam super intisari gitu. Ternyata adalah sugesti juga. Ada. Siap abangku. Wah, Sam Iran. Waalaikumsalam Bang Mimi, Malaysia hadir. Nah saya mah orangnya blokosuto guys, saya itu blak-blakan. Saya melihat orang yang di luar sana, bang ini pusaka saya narik biayanya 25 juta bang. Aduh ya Gusti Allah, kalau saya punya duit 25 juta gue beliin sapi dapat 2 setahun, mau nak-manak melulu. Lo beli keris buat apa? Keris hasil narik ada, aduh itu nggak ada guys, di dunia ini tuh nggak ada yang narik begini-begini keluar sorot, itu nggak ada. Itu nggak ada, itu adalah teknik sulap.
Waalaikumsalam minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin buat saudaraku semuanya yang udah hadir ya. Mas Dopala juga terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Itu nggak ada guys, semuanya ada teknik sulap. Walaupun mereka itu mengatasnamakan oknum Gus, oknum Ustadz, oknum Kiai, busit semua, nggak ada yang asli. Kalau ada, saya kepengen ikut di situ menyaksikan. Nanti saya bongkar di depannya juga. Teknik penarikan benda pusaka kalau dipakai semuanya ada 12 biji. 1 memakai teknik sulap, 2 memakai gimmick, 3 ditaruh duluan siangnya, malam diambil. Keempat, ada teman dan saudara dia yang menaruh, naruh lah pokoknya. Yang naruh itu tidak diketahui oleh teman kerabat yang nyuruh. Sebenarnya banyak tekniknya penarikan benda pusaka dari alam gaib. Oknum-oknum perdukunan. Kalau dukun yang beneran saya percaya, dukun bayi dan dukun urut, pijet itu terapi terus dibantu obat-obatan herbal dari daunan. Setelah itu habis diterapi dibekam, lah itu saya percaya itu memang pengobatan yang real, yang nyata dan bisa dibuktikan ya. Pusaka itu peninggalan nenek moyang kita guys, yang wajib kita lestarikan, jangan diacak-acak. Di Nusantara itu masih banyak orang yang paham tentang pusaka, tentang ilmu batin ya. Jadi nggak usah sok-sokan ngaku-ngaku, nanti ada yang keluar beneran, yang asli orang-orang yang paham tentang batin malu. Malu ntar. Iya, netizennya dibodohin. Anda kalau kepengen tahu paham gimmick ya. Gimmick itu alat bantu buat mewujudkan pusaka dari alam gaib. Padahal itu adalah teknik sulap. Namanya gimmick alatnya. Kalau orang yang belum paham tentang gimmick ya mungkin, wah pusakanya keluar dari ini Mas Joko, dari tanah sampai keluar asap sama api, aduh gampang bagi saya begitu. Jangankan keluar dari tanah, keluar api tanah aja gua kencingin keluar api tuh, jus pakai PK namanya. PK yang dibikin dari soda api dan amunisi apa, nggak paham, kurang paham lah. Anda bisa beli di toko-toko kimia, namanya PK. Itu teknik semua guys. Aduh, double. Karena saya ngomong begitu kenapa? Saya pernah memainkan, tapi saya mainnya debus, atraksi di panggung ya, bukan alat-alat dobol. Nah, saya itu dulu pemain akrobat guys. Saya pemain akrobat, namanya debus rawa rontek. Nah, tapi atraksi. Saya keliling-keliling Pulau Jawa, nyampe Banyuwangi, Genteng, sampai Jawa Timur, Surabaya, sampai Jawa Barat. Zaman dulu keliling semua lapangan sudah saya kelilingin, tapi atraksi. Nyampe ujung Genteng Sukabumi sana pernah, Jampang Suruade sana pernah, tapi atraksi. Namanya akrobat. Mungkin kawan-kawan ya tahun 92, 93, 94, nah itu akrobat. Itu masih laku zaman dulu. Iya, rata-rata ini oknum-oknum ini berkedok agama nih, lucunya yang begitu loh. Sudah membawa tasbih, membawa apa itu, sorban, rambutnya diugel-ugel pakai udeng, seakan-akan agamis banget gitu loh. Aduh, sayang banget ini orangnya. Tadinya ini orang ini bisa dianggap sebagai panutan atau sebagai tuntunan, ternyata cuma dari dagelan.
Mendiang kayak saya sekalian. Ah, kerja saya tukang ngarit di kebun. Udah apa adanya. Emang kerja saya di kebun. Tapi kalau tentang teknik saya paham. Ya, Bang Metal Resek CS saya itu Bang. Bang Mimi ya, yang ada di Surabaya, Metal Resek. Ya kawan-kawan bisa lihat ya channelnya Bang Metal Resek, mantep itu. Dari Pendekar Jawa Timur. Apalagi yang teknik apa ilmu-ilmu kebal ya. Aduh. Kapsul bioenergi ditelen nanti akan kebal. Kok bisa? Ini orang kok percaya herannya ini loh. Ini kemana ininya loh ya? Siap Raja Waru. Iya, herannya channel pembodohan dukun-dukun ala Sontoro ini banyak yang dukung. Kemarin ada lagi tuh seorang kiai terbesar mendukung lagi guys. Wah, penggerebek dukun santet kita dukung. Aduh, double. Dibayar berapa berani ngucap begitu? Saya itu ya guys di rumah. Kalau saya beberkan di YouTube, mungkin mereka-mereka yang datang itu malu. Saya pernah didatangin seorang oknum doboler itu udah berapa kali aja. Diajak dagel-dagelan begitu. Ayo mas, kita antar jual teknik-teknik kebal. Dan kita bikin YouTube dan ntar berdiri ini. Aduh, bangke bagi saya. Tapi kalau di depan dia emang ngomongan saya, jujur saya nggak bisa, karena saya di rumah tani nggak bisa saya tinggalkan di kampung saya. Iya, orang-orang Sontoloyo ini emang double semua. Ya mencari kekenyangan perutnya sendiri tanpa memikirkan di luar itu nasibnya gimana, nggak dipikirin. Ada lagi kemarin laporan ke WA saya, ingin mengungkap tentang kotak infak katanya. Tapi saya nggak berani karena saya belum tahu barang buktinya gitu. Saya nggak mau bahas-bahas yang aneh, ntar kayak TIJ, ntar suruh bongkar-bongkar, akhirnya yang nyuruh kabur. Mau jebak-jebak saya, nggak mungkin saya mau kejebak. Saya kalau bukan dari narasi saya sendiri, pemikiran saya sendiri, barang buktinya saya lihat sendiri, saya nggak mau. Tapi kalau tentang oknum perdukunan yang narik pusaka dari alam gaib, jual ilmu kebal lewat online, jual pedang samurai, saya jamin orang bisnis itu. Bang, kalau apa mempersuap lah, siap. Sebenarnya kepengen temak kan nggak enak, orang dia channel besar ntar dikira saya numpang tenar. Sebenarnya sama, gurunya juga sama kok. Nah, mungkin di sini ada kawan-kawan yang paham. Salam asu. Ini asu ini bukan kita marah, bukan ya guys. Jadi yang paham aja yang tahu itu. Siap, waalaikumsalam semuanya yang sudah hadir tanpa terkecuali ya, Pasuruan Jawa Timur. Rata-rata yang mengaku sok sakti itu modelnya beli sistem sebenarnya guys. Beli sistem kepercayaan dan keyakinan. Contohnya gini, Anda datang ke tempat orang yang kau anggap sakti, dan Anda mempercayai bahwa orang itu sakti. Nah, Anda minta tolong sama orang yang kau anggap sakti itu. Nah, Anda dikasih air putih pun, buat apa yang kau tuju juga kewujud guys. Karena sistemnya sudah beli sistem itu loh. Sistem kepercayaan. Tapi kalau Anda dari rumah sudah ragu, sudah nggak percaya, oh sana itu nggak bisa apa-apa, akhirnya Anda dibawa ke sana, percuma. Karena dari hati dan keyakinan Anda sudah tidak percaya, ya tidak akan terbukti.
Mau diobatin kemanapun sakit Anda juga nggak sembuh. Itu model beli sistem. Siap Jasmine Arya Official. Ya, mending beli sistem begitu, sistem keyakinan dan kepercayaan itu bisa membantu asalkan si oknum dukun bisa mengasih sugesti kepada kliennya. Pikiran hati tersugesti, apapun ngikutin, betul. Sebenarnya sugesti itu gampang sebenarnya. Anda kalau udah paham sugesti, kalau Anda tidak kuat imamnya, Anda dapat dari bajingan. Anda kalau udah paham tentang sugesti, apalagi Anda sudah mempunyai gelar atau master sugesti atau master hipnotis, nah, mental Anda, imam Anda gak kuat, saya jamin Anda jadi preman. Karena ilmu komunikasi atau ilmu pikiran itu memang luar biasa. Yang belum paham ya, wah ini bawa jin, bawa kodam, nggak ada guys, begitu nggak ada. Jin kodam itu nggak ada. Ya ada, jin memang ada, takutnya salah ngomong ya. Jin yang asli ada, tapi 1 juta dibanding 1 ya. Untuk berteman manusia, berteman jin gitu loh. Kan ada tuh yang ngaku-ngaku katanya punya jin ini, punya jin itu, hibrid semua, bullshit. Saya sudah keliling di Pulau Jawa ini, hampir yang ngaku orang sakti mana ya teknik sulap semua. Kadang-kadang gue ketawa ngikik ya, tapi tetap aja gue bayar. Orang saya juga kepengen tahu, oh hanya begini. Kecuali Anda pamer pencak silat, fisik Anda kuat, salto Anda ke belakang bisa 10 kali 20 kali, balik ke depan ke belakang, nah itu saya salut. Napas Anda panjang, tenaga Anda super, disitulah pondasi yang sebenarnya. Kalau hanya pamer gini, halu saya jamin 100% halu, yakin halu itu. Jadi mulai sekarang nih guys, sugesti suka gesek titik. Bisa juga nih abang ini. Iya, tersugesti beli sistem modalnya. Sebenarnya semua orang ya sudah mengetahui dan sudah menjalankan sugesti atau hipnosis. Setiap hari dilakukan di rumah dan setiap Anda pergi sudah melakukan sugesti hipnosis sebenarnya. Cuma Anda belum paham cara bermainnya. Ilmu pikiran itu luar biasa sebenarnya. Kalau sudah tersugesti dan kita sudah menanamkan sugesti kepada targetnya, kadang-kadang orang begini aja cus ini jatuh, tapi ya berfungsinya di situ juga guys. Ke orang lain di luar sana nggak bisa, kita harus sugesti lagi ke orang lain gitu. Istilahnya orang didorong jus mental, nah berlakunya juga di situ juga. Ke orang lain tidak berlaku. Karena orang itu sudah tersugesti masuk alam bawah sadar, ya disitulah bisa kita dorong mental. Tapi gunanya di situ doang, di lapangan itu doang. Di luar lain, di tempat lain, ketemu orang lain tonjok ya moncrot. Iya siap Mbak Jasmine. Kalau di tempat saya, terus terang di sini tempat pelatihan hipnosis ya, saya terangkan semua. Oh kalau begini hanya berlaku kepada orang yang sudah tersugesti atau sudah terhipnotis. Baru kita menanamkan kata-kata kepada dia. Entah bagaimana pemain hipnosisnya atau dihitung 1 sampai 10. Contohnya gampangnya begini. Oke,
Untuk orang yang sentuh, saya hitung 1 sampai 10. Setiap hitungan dan setiap hembusan napas Anda, bahwa diri Anda memasuki alam relaksasi lebih dalam lagi dan jauh lebih dalam. Nah, saya ulangi lagi guys. Setelah Anda membuka matanya, mental, kepingin nonjok Anda mental. Nah, setelah itu dipegang. Untuk orang yang sentuh, Anda paham, mantukan kepala 3 kali. Nah, dia mantuk begini, ya udah, kita dorong. Sekarang buka matanya pelan-pelan. Jangan bilang bangun. Kalau dia bilang, Anda bilang bangun, ya dia sadar. Itu sebenarnya guys yang disebut tenaga dalam. Mungkin kalau di luar ya sebutannya begitu. Sebenarnya tenaga dalam yang mental-mental itu adalah sugesti hipnosis. Bahasa terkenalnya adalah hipnotis. Bahasa terkenalnya. Nah, ilmu Kebalindo, Tameng Baja itu saya percaya. Zaman kerajaan Majapahit juga ada guys. Majapahit pun pakai meriam loh perang zaman dulu. Pakai panah, pakai tombak, pakai bambu runcing. Kok orang sekarang oknum Gus halu pakai begini-begini, tembak modar. Tembak modar jamin, nggak nunggu lama-lama itu. Ada aja jual jimat merah delima harganya 5 juta lewat online. Yang beli sudah gembira, ternyata dia nyampe rumah seminggu nggak bisa nyala baterainya, habis. Ternyata di online 50.000 banyak yang jual. Aduh, double. Gitu guys ya. Saya akhiri dulu sampai sini, lain waktu kita sambung kembali. Besok saya labnya jam 8 ya. Mulai sekarang mau lab lagi setiap jam 8. Saya akan membahas tentang oknum-oknum perdukunan yang bahayanya di Jawa Nusantara ini. Jadi biar kawan-kawan paham atau bisa mengerti. Jadi kita berbagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, itu ilmu yang sebenarnya. Ilmu itu pengalaman dan pengetahuan guys. Ya, pengalaman Anda banyak, pengetahuan Anda banyak, berarti ilmu Anda juga banyak. Gitu. Saya akhirin dulu, besok kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.